Desa mayat hidup di negara tetangga, tapi ada yang lebih seram dari itu. Sebelum lanjut jangan lupa like, dan subscribe. Yuk, tonton sampai habis. Perbatasan Indonesia dengan salah satu negara tetangganya menyimpan banyak misteri yang tak terungkap. Salah satu cerita yang paling menyeramkan berasal dari sebuah desa terpencil di dalam hutan lebat yang tak tercantum dalam peta. Konon, desa itu dihuni oleh orang-orang yang telah mati, namun masih berjalan seperti manusia hidup. Cerita ini terdengar seperti legenda urban, tapi banyak yang mengaku pernah menyaksikan langsung keanehannya. Mereka yang kembali dari sana selalu membawa trauma mendalam dan menolak berbicara. Tim dokumenter yang pernah dikirim pun tak pernah kembali. Pemerintah setempat menutupi keberadaannya, menyebutnya sebagai zona tertutup. Namun satu orang, bernama Johan, memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Johan adalah seorang jurnalis investigatif yang terkenal akan keberaniannya mengungkap kebenaran tersembunyi. Ia mendengar desas-desus tentang desa itu saat meliput konflik agraria di dekat perbatasan. Seorang warga tua berbisik padanya di malam hari, memperingatkan agar tak pernah menyusuri jalur hutan tua. Tapi rasa penasaran Johan lebih besar dari rasa takutnya. Ia mulai mengumpulkan peta-peta lama dan kisah-kisah rakyat dari para tetua adat. Semakin dalam ia menggali, semakin aneh informasi yang ia dapat. Ada cerita tentang penduduk yang tidak makan, tidak tidur, dan tak pernah menua. Johan merasa ini bukan hanya cerita rakyat biasa, tapi sesuatu yang nyata. Dengan membawa kamera, drone, dan perlengkapan survival, Johan masuk ke hutan itu seorang diri. Jalurnya tak terlihat di GPS, dan sinyal perlahan menghilang setelah beberapa kilometer masuk ke dalam hutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari pepohonan. Daun-daun berguguran tanpa angin, dan aroma busuk memenuhi udara. Johan sempat ragu, tapi tekadnya membuatnya terus berjalan. Setelah 2 hari perjalanan, ia menemukan gerbang kayu tua dengan ukiran asing yang tak dikenalnya. Di balik gerbang itu, terbentang desa yang tampak kuno, sepi, dan mencekam. Tapi yang mengejutkan, penduduknya berdiri mematu menatapnya, dengan mata kosong. Orang-orang di desa itu berpakaian seperti dari zaman puluhan tahun lalu. Tidak ada anak-anak yang terlihat, hanya orang dewasa dengan wajah pucat dan mata cekung. Mereka tidak berbicara, tidak tersenyum, dan tidak bergerak selain menatap Johan. Suasana itu membuat bulu kuduk Johan berdiri. Ia mencoba menyapa, tapi tak ada respons. Lalu tiba-tiba, seorang wanita tua melangkah maju dan menunjuk ke sebuah rumah. Johan, yang bingung, mengikuti arah telunjuknya. Rumah itu tampak lebih terawat dari bangunan lainnya, seolah-olah memang disiapkan untuknya. Di dalam rumah itu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Johan menemukan sebuah buku tua dengan tulisan tangan yang aneh namun masih bisa terbaca. Buku itu berisi catatan seseorang yang mengaku dulunya manusia biasa, namun terjebak di desa ini dan perlahan berubah. Ia menulis bahwa setiap orang yang masuk akan terpengaruh oleh kutukan desa. Mereka tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup sepenuhnya. Johan mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meski siang hari. Ia merasa ada yang mengamatinya dari jendela. Di luar, penduduk desa masih berdiri di tempat yang sama, menatap rumah itu. Johan mulai menyadari bahwa ia tak sendiri di sana. Malam tiba dengan cepat, dan kegelapan di desa itu bukan kegelapan biasa. Cahaya bulan seolah ditelan kabut hitam yang terus menggulung dari hutan. Johan menyalakan lampu senter dan menutup semua jendela. Namun suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, langkah kaki berat, suara gesekan seperti daging yang diseret. Saat ia membuka buku itu kembali, ada halaman baru yang sebelumnya tak ada. Di halaman itu tertulis namanya, Johan, dan tulisan, "Selamat datang di rumahmu yang baru." Ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apakah ini semua sudah direncanakan sejak awal? Ia mencoba keluar dari rumah, namun pintu terkunci rapat. Jendela-jendela seolah dilas dari luar. Johan panik, mencoba memecah kaca, tapi seolah kaca itu terbuat dari besi. Dari celah jendela, ia melihat penduduk desa mulai berjalan perlahan ke arah rumahnya. Mereka tidak berbicara, tapi langkah mereka seragam, seperti boneka. Johan memundurkan diri ke sudut ruangan, memegang kamera sebagai senjata satu-satunya. Ia berteriak, meminta tolong, tapi hanya Gema yang menjawab. Detik berikutnya, semua suara menghilang, dan penduduk itu kini berdiri tepat di depan pintunya.
Mereka tersenyum untuk pertama kalinya, senyum yang sangat menyeramkan. Ketika pintu terbuka perlahan, bukan mereka yang masuk, tapi angin dingin dan suara-suara dari masa lalu. Johan melihat kilasan bayangan dirinya sendiri dalam kondisi busuk dan membusuk. Suara di dalam kepalanya mulai berbisik, menyuruhnya menerima takdir. Ia menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia membuka mata, rumah itu berubah menjadi bangunan tua yang dipenuhi tulang belulang. Buku di tangannya terbakar sendiri, namun api itu tidak membakar tangannya. Di dinding rumah itu tertulis, "Kamu telah terpilih, sekarang bantu kami mencari yang berikutnya." Johan tersadar, ia bukan lagi jurnalis biasa. Ia telah menjadi bagian dari kutukan itu. Pagi harinya, desa itu tampak seperti desa biasa. Tidak ada yang aneh kecuali suasana sunyi yang menusuk. Johan keluar dari rumah, dan penduduk kembali berdiri mematung. Ia merasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia kematian. Semua alat elektroniknya rusak, bahkan jam tangannya berhenti berdetak. Ia berjalan keluar desa, tapi jalan yang ia lalui tidak lagi sama. Hutan berubah bentuk, seolah-olah menyembunyikan arah keluar. Johan menandai pohon-pohon, tapi saat ia kembali, tanda itu menghilang. Ia mulai mengerti, satu-satunya cara keluar adalah menggantikan dirinya dengan orang lain. Johan mulai berhalusinasi, mendengar suara orang-orang yang dikenalnya memanggil dari balik pohon. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa rindu akan dunia luar menggerogoti pikirannya. Ia melihat wajah ibunya, sahabatnya, bahkan mantan kekasihnya di antara bayangan-bayangan pohon. Ia mulai kehilangan arah, baik secara fisik maupun mental. Setiap malam, ia bermimpi tentang tubuhnya membusuk, tapi jiwanya tetap hidup. Desa itu menghisap kenangan, menjadikannya bahan bakar untuk kutukan. Ia sadar bahwa jika terlalu lama di sana, ia akan lupa siapa dirinya. Tapi jalan keluar hanya satu, mengorbankan orang lain. Johan mencoba membuat peta mental berdasarkan jejak langkahnya kemarin, namun semuanya tampak berbeda. Pohon-pohon berpindah tempat, dan bentuk batangnya tak lagi sama. Seolah hutan itu hidup dan sadar akan keberadaannya. Ia sempat mencoret-coret kulit kayu dengan pisau, namun bekas itu menghilang dalam sekejap. Johan mulai mencurigai bahwa hutan ini adalah bagian dari entitas yang lebih besar. Desa itu bukan hanya lokasi, tapi semacam perangkap spiritual. Setiap sudutnya berubah mengikuti ketakutan dan keputusasaan penghuninya. Ia bertanya-tanya, apakah semua penduduk itu dulunya juga pencari kebenaran seperti dirinya? Di tengah kebingungan itu, Johan bertemu dengan seorang wanita muda yang tidak seperti penduduk lainnya. Wanita itu tersenyum lembut, dan matanya terlihat masih hidup. Ia memperkenalkan diri sebagai Ayara, korban terakhir sebelum Johan. Ia berkata, ia berhasil menunda kutukan dengan menolak ikut dalam ritual malam bulan purnama. Ayara membimbing Johan ke sebuah gua tersembunyi yang katanya menjadi tempat pelarian terakhir para penolak kutukan. Gua itu dipenuhi dengan coretan dan simbol aneh, namun terasa lebih hangat dibanding desa. Di dalamnya, Johan mendengar suara-suara dari dunia luar. Ayara memperingatkan, jika mereka terlalu lama di sana, desa akan menyerbu gua. Ayara menjelaskan bahwa desa itu terbentuk dari ritual hitam ratusan tahun lalu. Dahulu, seorang dukun kuat dari kerajaan segera menciptakan tempat itu untuk memperpanjang hidupnya. Ia gagal dalam eksperimennya, dan tubuhnya membusuk, tapi rohnya bertahan. Kutukan itu menjalar ke desa, dan setiap orang yang masuk menjadi bagian dari siklus penderitaan abadi. Tak ada yang benar-benar hidup, tapi juga tak bisa mati. Penduduk desa sekarang adalah wadah kosong bagi roh yang pernah tertipu oleh dukun itu. Ayara menjelaskan bahwa mereka butuh tubuh baru untuk memperbaharui energi roh tersebut. Dan Johan adalah tubuh yang paling segar yang pernah masuk dalam 5 dekade terakhir. Saat malam bulan purnama tiba, Johan mendengar dentingan lonceng dari arah desa. Itu pertanda bahwa ritual pemindahan jiwa akan dilakukan. Ayara memintanya tetap di gua dan tidak keluar apapun yang terjadi. Tapi suara dari luar gua begitu menggoda, seperti suara ibunya yang sedang menangis. Johan ragu, dan akhirnya ia mengintip keluar. Ia melihat sosok-sosok penduduk desa menari dalam lingkaran api, di tengahnya sesosok pria dengan tengkorak separuh terbuka. Pria itu bukan manusia, tapi makhluk tua berbalut kain raja. Ayara menutup mata Johan dan berkata, jika kau melihat wajahnya, jiwamu akan tertarik ke dalam. Setelah malam itu,
Johan menjadi sakit dan tubuhnya melemah. Ayara mengatakan bahwa ia telah melihat terlalu banyak, dan kutukan mulai meresap ke dalam tubuhnya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah menghancurkan jantung si dukun, yang tersembunyi di bawah tanah desa. Tapi tidak ada yang tahu pasti lokasinya, kecuali seorang mantan pendeta desa. Kecuali seorang mantan pendeta desa yang bersembunyi di menara tua. Johan dan Ayara memutuskan untuk mencarinya, meski resikonya besar. Mereka menunggu pagi, saat kekuatan roh melemah. Dengan hati-hati mereka berjalan menuju desa melalui jalur tersembunyi. Tapi saat mereka sampai di menara tua itu, tempat itu sudah dikepung. Di dalam menara, mereka bertemu dengan sosok tua berjubah putih yang matanya ditutup kain hitam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pendeta Haka, satu-satunya yang menolak menyembah kutukan. Mereka meninggalkan menara saat senja mulai turun, berlari menuju pohon kematian. Pohon itu berdiri megah di tengah desa, menjulang tinggi dan menghitam, dengan darah menetes dari cabangnya. Johan menggali di bawah akar, sementara Ayara membakar lilin di sekelilingnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya terbuka, dan sesosok makhluk berwarna abu bangkit dari dalam. Makhluk itu tertawa, kalian tak bisa memutus siklus ini tanpa mengganti tumbal. Ayara memegang tangan Johan, lalu berbisik, biarkan aku menggantikanmu. Johan menolak, tapi Ayara memaksa dirinya masuk ke dalam lubang itu. Dengan tangannya sendiri, ia menusuk jantung si dukun menggunakan pisau perak. Jeritan mengerikan menggema ke seluruh desa, dan para penduduk mulai terbakar oleh api hitam. Tanah berguncang, dan roh-roh beterbangan ke langit dalam cahaya merah. Johan ditarik keluar oleh pendeta Haka, yang entah bagaimana muncul kembali. Ketika Johan membuka mata, ia berada di rumah sakit di kota perbatasan. Petugas medis mengatakan ia ditemukan terbaring di pinggir hutan, tidak sadarkan diri selama seminggu. Tapi ada yang aneh, tidak ada bekas peralatan kamera atau jejak perjalanannya. Semua orang mengira ia tersesat dan mengalami delusi. Namun di saku jaketnya, masih ada serpihan pisau perak yang hangus. Suatu malam, Johan menerima email misterius dari alamat tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, kamu telah membawa sesuatu pulang. Terselip dalam lampiran adalah foto lama desa itu, tapi dengan wajah Johan di antara para penduduk. Ia kaget karena foto itu terlihat seperti dari era 70-an. Ia memperbesar gambar itu, dan melihat Ayara berdiri di belakangnya, tersenyum pahit. Johan kembali menghubungi seorang profesor antropologi yang pernah ia wawancarai, Profesor Rahman. Saat Johan menceritakan semuanya, wajah profesor itu langsung pucat. Ia berkata, desa itu bukan hanya kutukan, tapi bagian dari dimensi purba yang disebut alam perantara. Menurut mitologi tua, siapapun yang masuk ke sana membawa energi dari dimensi tersebut ke dunia nyata. Setibanya di perbatasan, Johan langsung menuju hutan dengan bekal seadanya. Namun kali ini hutan terasa lebih sunyi dan gelap dari sebelumnya. Jalur yang dulu ia lewati kini tertutup rapat oleh akar-akar pohon. Johan memanggil nama Ayara, berharap jiwanya masih bisa mendengarnya. Ajaibnya, seberkas cahaya kecil muncul, membentuk jalan setapak. Saat ia memasuki desa, tidak ada lagi penduduk berdiri menatapnya. Desa itu sepi total, seperti kota mati yang benar-benar kehilangan napasnya. Namun hawa dingin dan aroma daging busuk masih terasa pekat di udara. Rumah tempat ia menginap dulu tampak hangus, tapi anehnya, buku catatan di dalamnya masih utuh. Johan membuka halaman terakhir, dan melihat tulisannya sendiri tertulis dengan darah. Akhir belum dimulai. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam setiap langkahnya menuju pohon kematian. Namun saat ia tiba di sana, pohon itu tumbuh 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Akar-akarnya bergerak perlahan seperti tentakel, dan darah mengalir dari batangnya. Johan menyiapkan jimat penutup, dan mulai menggali tanah dengan tangannya. Tapi saat menggali, tangannya menyentuh wajah Ayara. Pohon itu mengeluarkan suara jeritan seperti ribuan mulut yang tersiksa. Darah menyembur dari akar, dan roh-roh mulai menjerit lalu menghilang ke langit. Ayara menatap Johan dengan mata penuh harapan. Ia berkata, terima kasih, akhirnya aku bisa bebas. Tapi saat ia hendak menghilang, bayangan hitam lain muncul di belakang Johan. Itu sosok tinggi berkerudung hitam, perantara yang terakhir. Perantara menyentuh dada Johan, dan tubuhnya langsung terhempas ke tanah. Dalam detik itu, semua cahaya padam, dan suara dunia berhenti.
Johan terbangun di tempat asing, sebuah ruangan dengan dinding dari tulang dan langit dari api. Ia menyadari bahwa meski ia menutup celah, ia tertarik ke dalam dimensi lain, dimensi si perantara. Johan merasa dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi merasa lapar, tidur, atau lelah seperti manusia biasa. Suaranya mulai terdengar dua lapis, seperti ada gema di baliknya. Setiap kali ia bercermin, bayangan Ayara berdiri di belakangnya, lalu menghilang perlahan. Ia mulai mempertanyakan, apakah dirinya masih manusia atau sudah menjadi jembatan bagi dunia lain? Di sisi lain realitas, Johan yang asli terbangun dalam ruang kosong tanpa ujung. Ia berjalan selama berjam-jam, tapi tidak menemukan siapapun. Lalu dari kejauhan, suara Ayara memanggilnya, tapi dengan nada berbeda. Ayara kini menjadi penjara dimensi itu, jiwanya digunakan untuk menahan roh jahat lainnya. Ia berkata, "Jangan kembali, aku telah melihat yang sebenarnya." Johan mencoba melarikan diri dari ruang itu, tapi dinding hitam muncul di mana-mana. Setiap kali ia menyentuh dinding itu, kenangan masa kecilnya ditampilkan, namun semua versi mengerikan. Ia melihat ibunya dengan wajah terbalik, ayahnya memakan tanah, dan dirinya sendiri menggali kubur. Ruang itu tidak hanya menahan tubuh, tapi juga membelah jiwa. Pertarungan antara Johan dan Ratu Tanpa Wajah berlangsung dalam bentuk simbol dan suara. Setiap pikiran buruk Johan berubah menjadi senjata bagi sang ratu. Tapi Johan melawan dengan kenangan indah, pelukan ibunya, tawa sahabatnya, dan mata Ayara. Setiap kenangan suci menjadi perisai bagi jiwanya. Suara Ayara terakhir kali terdengar, "Kamu adalah harapan terakhir." Keingintahuan yang tidak terkendali dapat membawa seseorang ke dalam situasi berbahaya yang tidak dapat diprediksi. Johan, sebagai jurnalis investigatif, didorong oleh rasa penasaran untuk mengungkap misteri desa terkutuk, meskipun mendapat peringatan dari warga tua. Keputusannya untuk tetap menyelidiki membawanya ke dalam lingkaran kutukan yang tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga dunia di sekitarnya. Dalam kehidupan nyata, ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam mengejar informasi atau menjelajahi hal-hal yang belum dipahami sepenuhnya, terutama jika ada tanda-tanda bahaya atau peringatan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Mengganggu entitas atau dimensi yang tidak sepenuhnya dipahami dapat memicu konsekuensi yang tidak terkendali. Desa dalam cerita ini adalah hasil dari ritual hitam yang dilakukan oleh seorang dukun, yang mencoba menentang kematian dan menciptakan siklus kutukan abadi. Johan, dengan masuk ke desa, tanpa sadar menjadi bagian dari siklus tersebut dan membawa energi dimensi lain ke dunia nyata. Pengorbanan seringkali diperlukan untuk menghentikan kejahatan atau memutus siklus penderitaan. Ayara memilih mengorbankan dirinya untuk mematahkan kutukan, dan Johan akhirnya juga mengorbankan identitas serta kemanusiaannya demi menutup celah antar dimensi. Pengorbanan ini menunjukkan bahwa terkadang, kebaikan yang lebih besar menuntut harga yang sangat mahal. Kemenangan atas kegelapan tidak selalu mutlak atau permanen. Meskipun Johan berhasil menutup celah dan menghentikan ancaman Ratu Tanpa Wajah untuk sementara, cerita menunjukkan bahwa kutukan belum sepenuhnya hilang, dan bagian dari kegelapan tetap tinggal dalam dirinya. Ini menggambarkan bahwa perjuangan melawan kejahatan seringkali bersifat berkelanjutan. Setiap individu memiliki sisi terang dan gelap dalam dirinya, dan pertarungan batin adalah bagian dari eksistensi manusia. Johan menghadapi versi dirinya yang gelap dalam dimensi lain, yang mencerminkan ketakutan, rasa bersalah, dan potensi jahat dalam dirinya. Kemenangannya bergantung pada kemampuan untuk memeluk kenangan positif dan menolak godaan kegelapan. Kenangan indah dan emosi positif, seperti cinta, persahabatan, dan harapan, dapat menjadi senjata melawan kegelapan. Dalam pertarungan melawan Ratu Tanpa Wajah, Johan menggunakan kenangan tentang ibunya, sahabatnya, dan Ayara sebagai perisai untuk melindungi jiwanya. Penyalahgunaan spiritualitas atau ritual untuk kepentingan pribadi dapat membawa kehancuran. Ki Raja, dengan ambisinya untuk membuka pintu keempat demi kekuatan abadi, menjadi contoh bagaimana fanatisme dan keserakahan dapat memperburuk situasi. Mereka yang terhubung dengan masalah besar memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Johan, sebagai pusat resonansi kutukan, tidak bisa lari dari tanggung jawabnya untuk menutup celah antar dimensi, meskipun itu berarti mengorbankan kemanusiaannya. Ada hal-hal di luar kendali dan pemahaman manusia, seperti dimensi lain atau entitas supranatural dalam cerita ini. Meskipun Johan berusaha sekuat tenaga untuk menutup celah, ia tidak bisa sepenuhnya menghapus pengaruh Ratu Tanpa Wajah atau menjamin dunia aman selamanya. Tindakan seseorang dapat meninggalkan warisan yang memengaruhi generasi mendatang. Johan, meskipun menghilang, meninggalkan buku merah yang menjadi peringatan bagi orang lain,
dan Zayana melanjutkan tugasnya sebagai penjaga pengetahuan. Namun, legenda baru tentang penyelamatan tanpa nama juga menunjukkan bahwa siklus misteri dan rasa ingin tahu akan terus berlanjut. Pengalaman ekstrim dapat meninggalkan trauma yang sulit dihapus. Johan terus dihantui oleh suara Ayara, bayangan penduduk desa, dan perubahan dalam dirinya setelah kembali dari desa. Bahkan setelah kemenangannya, ia tidak pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Perjuangan melawan kegelapan tidak bisa dilakukan sendirian. Johan mendapat bantuan dari Ayara, Pendeta Haka, dan Profesor Rahman, yang masing-masing memainkan peran penting dalam usahanya menutup celah. Bahkan setelah ia menghilang, Zayana dan penjaga segel melanjutkan misinya. Ketahanan jiwa dan kemauan untuk terus berjuang adalah kunci untuk menghadapi ujian terberat. Johan menghadapi berbagai ujian spiritual, rasa bersalah, kehilangan kenangan, dan kehilangan identitas, namun tetap bertahan karena keyakinannya untuk menyelamatkan dunia. Dunia nyata dan dimensi lain, atau hal-hal yang tidak terlihat, saling terhubung, dan gangguan pada satu dunia dapat memengaruhi dunia lain. Johan menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam perantara, dan tindakannya memengaruhi kedua dunia tersebut. Pengalaman ekstrim dapat mengubah identitas seseorang secara mendalam. Johan, yang awalnya adalah jurnalis pemberani, berubah menjadi penjaga batas yang tidak sepenuhnya manusia, terperangkap antara dunia nyata dan dimensi lain.